wabarakatuh. Nama Faina Nurul Masuna, NIM E 2019-3120. Faktor kemajuan dan faktor kemunduran pada zaman Turki Utsmani. Faktor kemajuan pada zaman Turki Utsmani. 1. Bidang kemiliteran. Para pemimpin kerajaan Turki Utsmani adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Namun, kerajaan Turki Utsmani mencapai masa keemasannya bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya. Akan tetapi, yang terpenting diantaranya adalah keberanian, keterampilan, dan ketangguhan, serta kekuatan militernya. 2. Bidang pemerintahan. Suksesnya ekspansi Turki Utsmani selain karena ketangguhan tentaranya dan juga karena terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur dalam mengelola wilayah yang luas, para raja-raja Turki Utsmani senantiasa bertindak tegas. 3. Bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Turki Utsmani tidak begitu menonjol karena dalam khazanah intelektual Islam tidak menemukan ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani. Namun demikian, mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah. Selain itu, pada masa Sultan Sulaiman, di kota-kota besar dan kota-kota lainnya banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, saluran air, villa, dan pemandian umum. 4. Bidang budaya. Pengaruh dari ekspansi wilayah Turki Utsmani yang sangat luas sehingga kebudayaannya merupakan perpaduan macam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. 5. Bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki Utsmani mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolong-golongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Faktor kemunduran pada zaman Turki Utsmani. 1. Wilayah kekuasaan yang sangat luas. Perluasan wilayah yang begitu cepat yang terjadi pada kerajaan Turki Utsmani menyebabkan pemerintahan merasa kesulitan dalam melakukan administrasi pemerintahan, terutama pasca pemerintahan Sultan Sulaiman, sehingga administrasi pemerintahan kerajaan menjadi kacau. 2. Heterogenitas penduduk. Sebagai kerajaan besar yang merupakan hasil ekspansi dari berbagai kerajaan mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, dan negara lain, maka di kerajaan Turki terjadi heterogenitas penduduk. Dari banyaknya dan beragamnya penduduk, jelaslah administrasi yang dibutuhkan juga harus memadai dan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akan tetapi, kerajaan Turki Utsmani pasca Raja Sulaiman tidak memiliki administrasi pemerintahan yang bagus. Ditambah lagi dengan pemimpin-pemimpin yang berkuasa sangat lemah dan mempunyai perangai yang jelek. 3. Kelemahan para penguasa. Setelah Sultan Sulaiman wafat, maka terjadilah pergantian penguasa. Penguasa-penguasa tersebut memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang lemah. Akibatnya, pemerintahan menjadi kacau dan susah teratasi. 4. Budaya pungli. Budaya ini telah merajalela yang mengakibatkan dekadensi moral, terutama di kalangan pejabat yang sedang memperebutkan kekuasaan atau jabatan. 5. Pemberontakan tentara Jenisari. Pemberontakan Jenisari terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1525 Masehi, 1632 Masehi, 1727 Masehi, dan 1826 Masehi. Pada masa belakangan, pihak Jenisari tidak lagi menerapkan prinsip seleksi dan prestasi. Keberadaannya didominasi oleh keturunan dan golongan tertentu yang mengakibatkan adanya pemberontakan-pemberontakan. 6. Merosotnya ekonomi. Akibat peperangan yang terjadi secara terus-menerus, maka biaya pun semakin membengkak. Sementara belanja negara pun sangat besar, sehingga perekonomian kerajaan Turki Utsmani pun menjadi merosot. 7. Terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi selalu berjalan beriringan, sehingga keduanya sangat dibutuhkan dalam kehidupan kerajaan Turki Utsmani.
Kerajaan Turki Utsmani kurang berhasil dalam pengembangan ilmu dan teknologi karena hanya mengutamakan pengembangan militernya. Kemajuan militer yang tidak diimbangi dengan kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan kerajaan Turki Utsmani tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju. Menurut saya, di masa depan, peradaban Islam Nusantara akan lebih berkembang pesat. Karena saat ini saja, peraturan Islam tentang ekonomi dan sosial politik telah menjadi kajian berbagai lembaga pemikir di dunia. Bahkan, hasil pengkajian tersebut dijadikan acuan bagi umat Islam saat ini dan di masa depan. Perkembangan ini telah menjadikan Islam sebagai satu peradaban yang akan menguasai dunia di masa depan bersama-sama dengan Cina, India, dan Amerika Serikat. Saat ini syariat Islam juga telah menjadi tren di tengah peradaban dunia. Pada bidang ekonomi, perekonomian syariah menjadi bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan. Berbagai lembaga ekonomi syariah didirikan. Pergeseran sistem ekonomi mengingatkan kepada pergeseran pasar di Madinah, di mana dulu pasar di Madinah dikuasai oleh sistem riba, lalu berganti kepada sistem ekonomi syariah yang dipimpin oleh baginda Rasulullah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.